wala sakitan alal inkari alaihim ais salatini ma'al kudrati. Segenap para asatiza, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin jamaah majelis ta'lim dan muzakarah Musholla Al-Ittihad, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Ustaz Haji Abdul Hamid beserta hadirin lainnya, yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat ini menjadi perkumpulan yang dicatat sebagai perkumpulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi satu sebab segala dosa-dosa kita mudah-mudahan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi sebab segala doa-doa kita diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Mudah-mudahan ya kita nanti akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Materi kita melanjutkan bacaan pada 2 minggu yang lalu. Di sini pengarang kita menjelaskan kembali terkait sifat yang harus dimiliki oleh kita orang yang beriman. Kata pengarang kitab, wala sakitan alal inkari alaihim. Dan orang Islam itu kagak boleh diem untuk ingkar ya atas mereka para penguasa. Him artinya ais salatin. Salatin artinya penguasa. Ma'al kudrati disertakan ada kemampuan. Jadi kalau ada penguasa melakukan kezoliman, kita sebagai orang Islam jangan diem aja. Kalau kita mampu, maksudnya gitu. Kalau kita mampu, kita jangan diem aja. Ya ngomong juga gitu. Jangan pada menang baik. Ya nah begitu. Nggak boleh. Kalau seandainya ya kita tahu penguasa melakukan kezoliman, maka kita sebagai orang Islam jangan sakit, artinya sakit diem aja, nggak ngomong, kagak komentar, diem aja. Ya, nah itu nggak boleh. Kalau kita mampu, tapi kalau kita nggak mampu, apalagi rakyat, pengen bisa rakyat sekarang kan, ya demo udah kagak boleh sekarang. Ya, nah udah diem aja dah. Ya begitu. Tapi kalau seandainya ada orang-orang yang mampu, dia punya jabatan atau dia punya kekuasaan, ya dia harus menyuarakan suara kebenaran. Buat siapa? Buat rakyat. Nah begitu. Tujuannya ya bukan menentang pemerintah, bukan. Ya kalau kita menentang pemerintah kagak boleh. Ya Islam tidak boleh mengajarkan begitu, karena kita disuruh taat sama pemerintah. Cuma bukan hanya diem saja kalau ada pemerintah melakukan kesalahan, tetapi kita harus menyuarakan kebenaran demi untuk ya rakyat. Sebab rakyat ya itu punya wakil, namanya wakil apa? Wakil rakyat. Nah itulah tugasnya wakil rakyat, membelain rakyat. Jangan wakil rakyatnya diem aja.
Ya, kalau wakil rakyatnya diam aja, kasihan rakyat udah susah. Ya, nah itu jangan. Ini kalau punya kemampuan. Tapi kalau kagak punya kemampuan, ya udah nggak ada lagi yang dia bisa ya kerjakan. Nah, memang rakyat itu kan lemah. Tapi kalau rakyat bersatu itu menjadi apa? Satu kekuatan yang sangat besar. Ya, makanya di sini kita sebagai orang Islam itu kagak boleh diem saja kalau ya ada penguasa melakukan kemungkaran. Tuh begitu ya. Tapi ingat, kita bukan melawan pemerintah. Cuma sekedar ingin menginformasikan ini salah sehingga rakyat harus bersuara. Nah, biasanya suaranya sudah ada melalui wakil-wakil rakyat. Nah itu. Tapi kalau wakil rakyatnya ya mereka nggak mau tahu, nah ini penyakit namanya yang bahaya. Pada rojatul amri bil ma'rufi, maka derajat amar ma'ruf awaluha ta'rifu, pertamanya ta'rif. Jadi kita dalam rangka amar ma'ruf tuh bagaimana caranya? Ada tahap-tahapannya tuh Bapak Saudara. Nah, yang pertama at-ta'rifu. At-ta'rif itu artinya memberitahukan, menginformasikan. Jadi kita kalau amar ma'ruf informasi dulu, ngasih tahu. Ya, ta'rif namanya. Ya, sama seperti kita nih. Ya, dalam pengajian, dalam ceramah itu kan namanya ta'rif, memberikan informasi. Ya, supaya tahu, oh ini ya amar ma'ruf. Nah, yang kedua baru wasaniha al-wa'zu, nasehatin. Ya, yang kedua naik tingkatannya, memberikan nasihat. Kalau pertama sekedar informasi. Yang kedua al-wa'zu, yaitu memberikan nasihat. Wasalisuha at-tashinu fil qawli. Nah, yang ketiga agak keras dalam ucapan. Kalau pertama kagak berhasil, kedua kagak berhasil, boleh yang ketiga agak keras bicaranya dah. Ya, itu namanya at-tashin fil qawli. Warabi'uha, yang keempatnya al-man'u bil qahri, ya melarang dengan cara paksa. Fil hamli, di dalam yaitu membawa alal haqi, kebenaran, bidorbi, dengan cara memukul, wal ukubati, dan menyiksa. Nah, ini yang keempat cara yang paling akhir. Ya, kalau ketiga baru ngomong doang yang kasar, enggak didengerin juga. Nah, itu boleh. Ya, dia harus mencegahnya dengan cara memaksa untuk membawa kebenaran. Nih, kebenaran ini nih, ya kalau didiemin aja, ya nggak akan dibawa oleh mereka. Kemungkaran makin jadi aja. Nah, hanya dengan cara yang keempat harus dipaksa. Nah, itu boleh. Ya, nah itu tuh namanya ada urutannya Bapak Saudara. Ya, makanya dakwah ya harus begitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum bilatih ya ahsan. Wal jaizu min jumlati zalika, bermula yang dibolehkan dari kumpulan ya yang empat macam tadi di hadapan penguasa, arut batani, dua ya tingkatan. Nah, bagaimana kalau kita berdakwah ngajak amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa? Itu dua dulu tanamkannya. Mana? Al-awwalayani, yang pertama 1 dan 2. Wahuma at-ta'rifu, yang pertama informasi aja. Yang kedua wal wa'zu, yang ketiga, yang kedua ngasih nasihat. Itu tuh ya awalnya begitu doang. Kita kalau di depan penguasa, nah itu 1 sama 2 dulu kita terapkan. 3, 4 nih udah agak berat nih. Apalagi ngomong keras, ya ditangkap ente. Ya kalau berani gitu. Ketiga, ngomong keras di depan pemerintah, penguasa, ya 1, 2 yang berani. Ya rata-rata aku kagak enak dah gitu. Ya
diam semuanya. Apalagi yang ketiga, ya keempat, pakai maksa. Nah ini lebih berat lagi, gitu. Makanya kalau bisa di depan penguasa 1 sama 2 aja dah. 1 gimana? Ngasih informasi. Yang kedua, nasihatin. Itu nasihatin itu cakep. Ya, Bapak punya Pak RT, ya Pak RT-nya salah, Bapak nasihatin. Udah cakep, udah bisa nasihatin RT ente. Hebat. Nah, begitu. Itu. Yang pertama ngasih tahu dulu informasi. Dari informasi belum bisa juga panggil. Tuh, Pak RT dipanggil, di sidang, dinasehatin. Nah, begitu. Nah, kalau yang ketiga ngomong kasar depan Pak RT, jangan berani-berani ente. Ya, nah begitu. Entar nggak diakuin jadi warganya lagi. Nah, begitu. Apalagi yang keempat, ya dengan cara yang lebih keras lagi. Nah, begitu. Jadi kita di depan penguasa, ya itu minimal 2. 1 hanya ngasih informasi, yang kedua nasihat. Kalau nasihat kan cakep ya, nasihati. Namanya nasihat cakep. Ya, biasanya yang berhak nasihatin siapa? Ustaz, ulama, tuh begitu. Makanya ulamanya ya jangan terlalu dekat sama pemerintah. Kalau terlalu dekat sama pemerintah, akhirnya gue kagak enak nasihatin. Nah, mengapa? Gue dikasih amplop mulu. Nah, begitu. Nah, gue nggak enak sama Pak RT, tiap hari dikasih jatah. Masa sekarang nasihatin, kata Pak RT, lu kemarin gue kasih jatah, udah diem-diem aja. Nah, begitu. Iya, benar nggak begitu? Iya. Nah, jadi ada aturan mainnya, makanya Bapak Saudara tuh begitu. Nah, kalau yang ketiga nih berat nih, atasin. Kalau udah mulai kasar bicaranya, nggak sembarangan. Nah, begitu. Apalagi yang keempat. Nah, makanya kalau di depan penguasa 1 sama 2. Pertama at-ta'rif, yang kedua apa? Al-wa'zu. Kalau yang namanya nasihatin kan pantas aja. Yang namanya orang nasihatin. Nah, seperti itu. Kalau yang namanya nasihatin kan baik-baik aja. Nah, begitu. Sekarang nasihatin aja agak berat. Coba dah, Bapak suruh nasihatin, Pak tolong dah Pak tuh nasihatin tetangga saya gitu. Wah, kok enak gua. Nah, begitu. Takut juga kadang-kadang. Ya lu aja dah lu yang tua Anda. Nah, begitu. Ya, karena takutnya pengen tujuannya bener, tapi karena Bapak nasihatin, wah, Bapak dimarahin. Kagak ditanya gue sebulan. Lu sih gara-garanya. Tuh, begitu. Gara-gara dinasihatin, dia kesinggung. Sebulan kagak ditanya, Pak. Enak gak kira-kira Bapak nggak ditanya sama orang? Sebulan. Apalagi sama orang kaya. Kagak enak bener. Ya, begitu. Jadi gara-gara kita nasihatin, ya sebulan kagak ditanya. Nah, begitu. Mau salaman melengos dia. Nah, salah apa? Oh, kemarin ente nasihatin dia sih. Tuh, makanya jangan dinasihatin. Berat pada dakwah, ya kan? Berat begitu. Ini contoh, ya begitu. Jadi ada 4. Yang pertama ta'rif, yang kedua al-wa'zu, yang ketiga atasin fil qauli, yang keempat al-mar'u bil qahri bil hamli alal haqi. Tuh, makanya sekarang orang banyak yang diem-diem aja supaya aman. Udah dah, ya gue mau diem aja, aman jadinya dia. Nah, begitu. Cuma kalau semuanya udah begini, rusak ntar, iya kan? Rusak nggak kira-kira? Rusak. Yang mestinya dia harus menyebarkan kebenaran, ya mengungkapkan kebenaran, tapi dia nggak mau karena takut nggak aman posisinya. Nah, gitu. Sekarang kan jaga aman, ya rata-rata begitu. Udah diem-diem aja dah, yang penting kita aman. Nah, begitu. Lah kalau semuanya begitu, kasihan ke rakyat? Kasihan, rakyat yang kasihan. Nah, ini gambaran Pak ya, di gambaran. Makanya sekarang Bapak bisa menilai aja, bisa menilai ada orang yang udah diem aja, kagak ngomong, padahal dia pantas untuk bicara, apalagi jadi wakil rakyat. Ya udah pantas banget karena dia dipilih sama rakyat. Yang milih dia siapa? Dia punya kursi, yang milih siapa? Bapak. Apakah dia bawa kursi dari rumah? Kagak. Dari rumah dia nggak punya kursi, gitu. Tapi di sana dia punya kursi, gitu. Yang milih siapa? Bapak-bapak saudara.
Tuh, makanya kalau kita mau milih ya tolong dipikirkan banget. Jangan gara-gara amplop. Bapak kadang-kadang dikasih amplop isinya cepet doang udah lupa ya. Gitu. Nih pilih gua nih gitu. Habis milih udah. Ada yang ngasih karpet ke musola, kagak jadi, karpetnya diambil lagi. Ya, nah begitu. Nah, ini ya yang model-model begini yang ngeri kita. Jadi di kitab ada Pak, ya udah dijelaskan di kitab tuh ada dijelaskan begitu. Cuma jarang yang berani nerangin, gitu. Ya karena jaga aman, gitu. Mau aman nggak? Ya udah diam aja. Ya seperti itu. Ya jadi ini yang dikatakan warabi'uha al-man'u bil qahri fil hamli alal haqqi. Ya, jadi kata pengarang kitab, nah kalau seandainya kita mau dakwah kepada penguasa minimal 2 nih. Ya, yang pertama sama yang kedua at-ta'rif. Kalau at-ta'rif kan informasi, itu ringan. Wal wa'zu nasihatin, itu juga masih ringan. Nah, seperti itu. Wa ammal man'u bil qahri, adapun melarang dengan cara memaksa, falaisa zalika li ahadi ra'iyah ma'sultani, maka itu tidak bisa dimiliki oleh setiap rakyat ya menghadapi penguasa. Tuh begitu. Jadi enggak semuanya rakyat bisa melakukan hal itu kepada penguasa. Fa inna zalika yuharrikul fitnah. Nah, ini bisa menggerakkan fitnah. Tuh. Jadi ini yang ketiga ini bisa menggerakkan kepada fitnah. Ya, makanya enggak semua orang, enggak semua rakyat bisa seperti itu. Wa yuhawiju syarra, bahkan bisa membawa kejahatan. Dampak negatifnya juga bahaya. Mesti benar-benar diapain? Dipikirkan. Wa amat tahsinu fil qawli, adapun kasar dalam bicara, ka qawlihi ya zalim. Wah, apalagi begitu. Di depan penguasa dibilang orang zalim, ya zalim. Wah, ini kasar ini. Ya, begitu. Ya zalim. Ya man la yakhafullah. Wah, di depan penguasa, orang yang kagak takut sama Allah. Nah, begitu. Ya, ini kata-kata kasar Bapak. Ya, kata-kata yang kasar. Contohnya ya zalimu, ya man la yakhafullah. Padzalika, maka itu in kana yuharriku fitnatan, jika seandainya bisa membangkitkan fitnah, ya ta'adda syarraha, maka itu bisa dampaknya menjadi tidak bagus, ila ghairihi, kepada yang lainnya. Makanya lam yajuz, enggak boleh. Gitu. Makanya Nabi Musa ketika ia datang ke Fir'aun tetap dengan kata-kata yang lemah lembut. Ya, begitu kan ya? Nabi Musa tuh dakwah ke Fir'aun. Kenal Fir'aun? Di mana kenalnya? Ya. Fir'aun Pak, itu kalau kita lihat sejarah, itu pemimpin yang termasuk apa? Ya, termasuk yang zalim. Bahkan zalimnya sangat besar karena ngaku jadi Tuhan. Kan kita baca Quran, ana rabbukumul a'la, kata ya Fir'aun begitu. Nih saya adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Tuh Fir'aun ngaku jadi Tuhan Pak. Gitu. Makanya dia termasuk yang zalim. Ya karena ngaku sebagai Tuhan. Bukan lagi dia menyembah yang lain, tapi orang disuruh nyembah dia. Nah itu. Tapi Nabi Musa ketika disuruh berdakwah kepada Fir'aun tetap dengan kata-kata yang lemah lembut. Kenapa? Karena kalau kata-kata yang kasar seperti tadi, zalim, begitu, wah bahaya. Ya, bisa kagak beres ini urusan. Nah, begitu, iya. Lah itu aja udah ditangkap, ya, dikejar-kejar sama tentaranya, ya, bahkan ya mau dibunuh Nabi Allah Musa. Nah, seperti itu. Jadi Nabi Musa tetap berdakwah kepada Fir'aun saat itu dengan pertama dan kedua, ketiga dan keempat enggak. Nah seperti itu. Sebab ini bisa membawa fitnah yang sangat besar. Makanya bahayanya sangat
ya sangat jelas. Dipikir-pikir dulu ya. Nah seperti untuk yang ketiga dan yang keempat. Jadi itu alasannya ya. Apalagi yang keempat, di kata-kata yang begitu tuh, kata-kata yang nggak bagus. Nah kalau bisa katanya lam yajuz, nggak boleh. Wa in kana la yakhafu ila ala nafsi, tapi kalau dia tidak takut kecuali pada dirinya aja, bahwa jaizun bal mandubin lai, maka itu boleh hukumnya, bahkan dianjurin. Tapi kalau dia udah takut lagi, gue udah kagak takut mau mati dah pokoknya. Nah, begitu. Nah, itu jaiz, boleh, bahkan dianjurkan. Makanya kata Nabi, ya, mengucapkan kata-kata yang benar di hadapan penguasa yang zalim itu termasuk jihad. Gitu. Taruhannya jiwa. Ya, ente masih mau makan nggak? Ya, kalau masih mau makan jangan dah. Gitu. Tapi kalau udah kagak doyan nasi boleh dah. Nah, begitu. Itu begitu diajarinnya. Ya, apalagi dikhawatirkan, oh nanti keluarga kita bisa bahaya gara-gara kita berdakwah begitu, ya istri kita ditangkap, anak kita ditangkap. Udah jangan. Ya, tapi kalau seandainya hanya melibatkan dirinya sendiri, tergantung ente pribadi. Ente berani kerjain, dan bahkan itu dianjurkan. Tapi kalau ente nggak berani, jangan. Udah cukup dakwah yang pertama sama dakwah yang kedua. Cara ketiga, keempat jangan dikerjain, sebab ini bisa menimbulkan bahaya yang sangat besar. Ya, seperti itu. Sekalipun ya kalau dia tidak takut kecuali atas dirinya, ada orang yang nekat berani. Ya, darah saya ya udah nggak ada harganya lagi, terserah. Wah, udah begitu dia. Ya, nah itu boleh, tapi ya itu sekedar buat pribadinya aja. Tapi kalau bisa membahayakan, apalagi kampungnya jadi bahaya, nggak boleh. Seperti itu. Jadi bahwa jaizun bal mandubun, kalau memang tidak ada yang ditakutkan kecuali atas dirinya saja, maka itu hukumnya boleh bal mandubun, akan tetapi itu sunnah ilahi kepadanya. Qala qad kana min adatis salafi al-iqbal lil akhtar, maka sungguh kebiasaan daripada as-salafus solih, yaitu al-iqbal, tampil ke depan, ya lil akhtari, ya menghadapi bahaya tersebut. Tuh, makanya dulu banyak ulama-ulama yang rela dibunuh, rela ditangkap, ya dipenjara, ya itu begitu, nggak apa-apa, ya daripada dia ya diem saja dan menerima segala bentuk-bentuk kezaliman yang diberikan. Jadi dia harus melakukan perjuangan walaupun ya dia itu ditangkap, masuk penjara. Nah, seperti itu. Itu namanya dihadapi segala bahaya-bahaya yang besar. Wa tasrihu bil inkari min ghairi mubalatin bihalakil mahjati, dan dia menjelaskan terkait tentang keingkarannya tanpa dipedulikan bahaya yang akan menimpa jiwanya. Tuh, dia nggak pedulikan lagi ya bahaya yang menimpa jiwanya. Seandainya mati, dibilang mati syahid. Nah, seperti itu. Kadang-kadang ada Bapak Saudara orang yang udah berani benar, kalau bicara Masya Allah kita aja yang dengarnya bingung, ya, tapi dia berani aja. Ya, besok ditangkap, biarin. Nah, begitu. Baru keluar udah ngomong lagi, ya, lebih berani lagi. Baru keluar ditangkap lagi. Ada nggak yang begitu? Ya, nggak usah dibilangin orang yang nggak usah. Ya, gitu. Tapi kenyataannya begitu kan? Ya, Bapak bisa lihat. Tapi begitulah kehebatan mereka. Kita acungin jempol, Bang. Kita nggak berani begitu. Gitu. Dan dia ngomong bener apa adanya. Cuma itulah ya keberanian itu. Ya baru keluar masuk lagi. Itu. Baru keluar masuk lagi, baru keluar masuk lagi. Nah, karena memang jiwanya udah bener-bener berani ya untuk membela. Ya, sehingga dia bisa menjelaskan kemungkarannya, keingkarannya tanpa dipedulikan bahaya jiwanya. Ini ada Pak, di kitab ada. Jadi kita nggak ngarang, apa adanya di kitab. Ya, wa tasrihu bil inkari min ghairi mubalatin bihalakil mahjah. Itu begitu. Jadi dijelaskan keingkarannya tanpa memperdulikan bahaya jiwanya.
bil ikbali, yang dihadapi li anwa'il azabi, karena macam-macam azab, siksaan, ancaman. Tuh, termasuk yang tadi kadang-kadang di penjara, baru keluar masuk penjara lagi, keluar masuk penjara lagi. Kata dia penjara sama hotel sama aja sama saya. Begitu. Enggak ada artinya sama saya, sama. Karena dibilang ini udah mengalir darah jihad. Nah, seperti itu. Li'ilmihim, karena ilmu mereka, ya. Bi anna zalika syahadatun. Nah, udah dalam jiwanya bilang itu syahadah, itu syahid. Tuh, jadi udah begitu. Jadi nggak ada yang ditakutkan, nggak ada yang ditakutkan. Ya, bi anna zalika syahadatun. Kita bilang alhamdulillah udah keluar dan nih, ya enak dan nih. Nggak tahu besok ada informasi udah masuk lagi, ya penjara. Nah, seperti itu. Karena dia bicaranya masya Allah. Kalau kita dengerin emang ngeri juga, masya Allah bicara. Tapi apa yang diomongin ya benar, ya apa yang diomongin itu, ya bi anna zalika syahadah, dibilang begitu. Nah, ini hadisnya sekarang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairus syuhada'i Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Kata Nabi, syuhada yang terbaik itu adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah, dia termasuk ya, syuhada Uhud. Bapak kalau haji atau umroh nanti akan ke Madinah. Nah, di Madinah itu nanti Bapak akan diajak ziarah ke Jabal Uhud. Nah, di Jabal Uhud itu ada syuhada, orang-orang yang syahid dalam pertempuran Uhud. Nah, di antaranya siapa? Paman Nabi. Itulah yang namanya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, namanya ya, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi beliau kata Rasulullah termasuk syuhada yang terbaik, Hamzah bin Abdul Muttalib. Dulu pernah terjadi banjir di kawasan Jabal Uhud. Itu Pak, ya makam ya Sayyidina Hamzah ya sampai ya keluar dan mengeluarkan darah segar. Padahal dia meninggalnya udah lama, udah ratusan tahun, tapi ya mengeluarkan darah segar, harum darahnya, masya Allah. Ya itu kan buktinya Sayyidina Hamzah sebagai syuhada yang terbaik menurut hadis Nabi, pantas. Nah seperti itu. Makanya di Jabal Uhud sekarang dibuatkan semacam sungai gitu, sungai. Nah itu kok kayak ada galian, airnya kan kagak ada. Kalau di sini sungai ada airnya, di sana nggak ada. Nah ternyata apa, dibuat gali seperti sungai besar tadi, jaga-jaga kalau hujan jangan sampai banjir lagi. Nah seperti itu. Ya jadi itu mengeluarkan ya darah segar dan harum ya baunya. Ya begitu, itulah Sayyidina Hamzah, paman Nabi Pak, paman Nabi. Ya, jadi Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abdullah ayahnya Nabi dengan Sayyidina Hamzah adik kakak. Ya Pak ya, adik kakak. Nah kalau kata orang kita ya Hamzah itu ya encingnya Nabi, ya masih encing. Ya kan kalau kita banyak punya encing, punya encang ya, ada encang ada encing. Nah begitu paman, nah itu Sayyidina Hamzah, encingnya Nabi Muhammad. Ya beliau termasuk orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah beliau termasuk gugur pada pertempuran Uhud. Ya makanya Nabi bilang khairus syuhada Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Nah, begitu. Jadi ya syuhada yang terbaik itu adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Terus siapa lagi yang kedua? Summa rajulun, kemudian seseorang, qama ila imamin, dia datang di hadapan penguasa imam, ya fa amarahu, maka dia
melaksanakan amar ma'ruf wa nahwahu dan mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar di depan penguasa fi zatillahi ta'ala, dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Faqatalahu ala zalik, lalu dibunuh dia gara-gara dia berani amar ma'ruf nahi munkar di depan penguasa yang zalim, akhirnya dia dibunuh. Nah, itu yang kedua setelah Sayyidina Hamzah. Nah, begitu. Jadi kalau pengen menempati posisi seperti Sayyidina Hamzah, nah itu begitu. Rajulun qama ila imamin fa'amarahu wa nahahu bi zatillahi faqatalahu ala zalik. Ya, berat ini Bapak Saudara, berat benar. Nah, begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Nah, ini juga berat juga ini. Ya, ini hadis nih. Kata Rasulullah, jihad yang paling afdal yaitu menyatakan ya kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, seperti Fir'aun. Ya, Nabi Musa di hadapan Fir'aun mengucapkan tuh ya kebenaran walaupun dengan kata-kata yang lembut. Ya, kan Nabi Musa ucapannya lemah lembut, tapi tetap ya Fir'aun kagak nerimain, sehingga ya itu Nabi Musa dimusuhi, ya dikejar-kejar terus, ditangkap. Ya, itu begitu. Ya, karena memang ini dampaknya sangat besar sekali. Abdulul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jadi jihad yang paling abdul mengucapkan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Zakarahul Ghazaliyu fil Ihya'i, ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali fil Ihya'i di dalam kitab Al-Ihya. Nah, nanti baru wala muhibban lil jahil. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para bapak hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa man kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanallah.